Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar materi baru, bab baru, yaitu nilai mutlak. Oke, hari ini kita belajar dulu tentang definisi nilai mutlaknya. Jangan lupa siapkan dulu buku catatannya dan silakan catat materi dan contoh-contoh soal yang nanti akan saya jelaskan. Oke, pada dasarnya nilai mutlak ini merupakan jarak suatu bilangan ke bilangan 0 pada garis bilangan real. Nah, seperti ini ada sebuah garis bilangan real. Jadi kalau misalnya jarak dari negatif 3 ke 0, ya, jarak dari negatif 3 ke 0 itu kan sama dengan 1, 2, 3, ya, 3. Nah, begitu juga dengan jarak 3 ke 0. Ini juga sama dengan 3 karena ada 3 satuan. Nah, jadi hal ini menunjukkan bahwa jarak itu selalu bernilai positif ya. Karena di dalam jarak itu tidak ada negatif. Jadi jarak itu selalu bernilai positif walaupun letak bilangannya itu negatif. Nah, sehingga misalkan diketahui suatu bilangan real x, maka nilai mutlak bilangan x dituliskan seperti ini. Jadi ada pagarnya. Ini namanya mutlak x yang menyatakan jarak x ke 0. Oleh karena jarak selalu positif, maka nilai mutlak didefinisikan sebagai berikut. Nah, jadi kalau misalkan x ini anggota bilangan real, maka mutlak x ini ada dua. Yang pertama yaitu x. Nah, ini bernilai x jika x-nya itu lebih dari atau sama dengan 0. Dan mutlak x akan bernilai negatif x jika x-nya yang di dalam mutlak ini kurang dari 0. Nah, supaya tidak bingung, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nomor 1, ini ada mutlak 5. Nah, di sini kita akan menentukan nilai mutlak berdasarkan definisinya tadi ya. Jadi kalau ada mutlak 5, ini kan berarti x-nya itu sama dengan 5. Dimana 5 ini itu lebih dari atau sama dengan 0, berarti kita pakai yang pertama, yaitu nilainya x. Maka mutlak 5 itu hasilnya adalah 5. Oke, paham ya? Untuk nomor 2 adalah mutlak negatif 5. Nah, ini sama saja caranya. Karena yang di dalam mutlak ini negatif 5, berarti dia definisi yang kedua, yang x kurang dari 0. Maka nilainya adalah negatif x. Karena x-nya negatif 5, berarti negatif dikali negatif 5. Negatif kali negatif itu positif. Jadi hasilnya adalah positif 5. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini kalau harga mutlak 5 dan harga mutlak negatif 5 itu hasilnya adalah sama-sama positif 5. Selanjutnya contoh soal nomor 3, harga mutlak 7 dikurang mutlak negatif 3 ditambah mutlak 2 dikurang 4. Nah, jadi ini caranya kita kerjakan dulu yang paling dalam ya, yaitu mutlak 2 dikurang 4. Nah, yang di depannya kita bisa hiraukan saja dulu. Kita kerjakan yang paling dalam. 2 dikurang 4 itu kan sama dengan negatif 2. Selanjutnya mutlak negatif 2 itu hasilnya adalah 2. Kemudian 7 dikurang mutlak negatif 3 ditambah 2 ini hasilnya adalah negatif 1. Kemudian mutlak dari negatif 1 ini hasilnya positif 1.
maka yang tersisa adalah mutlak 7 dikurangi 1. Mutlak 7 dikurangin 1 itu hasilnya mutlak 6. Nah, mutlak 6 ini hasilnya 6. Jadi hasil dari mutlak 7 dikurang mutlak negatif 3 ditambah mutlak 2 dikurang 4 itu sama dengan 6. Kemudian saya punya contoh soal lagi. Soalnya berbentuk pilihan ganda. Harga mutlak 3 dikurang harga mutlak akar 3 dikurang akar 5 sama dengan, nah kalau kita lihat di sini yang di dalam mutlak itu adalah akar 3 dikurang akar 5. Nah, kita bisa melihat bahwa hasil dari harga mutlak ini pasti adalah negatif. Kenapa? Karena di sini akar 3 itu kan lebih kecil dari akar 5. Otomatis hasilnya pasti dia negatif. Karena hasilnya negatif, berarti kita pakai definisi yang kedua tadi untuk X kurang dari 0, yaitu negatif X. Berarti untuk soal ini adalah negatif dari akar 3 dikurang akar 5. Nah, negatif ini kita kalikan ke dalam kurung. Negatif dikali akar 3 itu negatif akar 3, negatif kali negatif akar 5 itu positif akar 5. Kita tukar posisinya, yang akar 5-nya di depan menjadi akar 5 dikurang akar 3. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Nah, untuk yang nomor 2, soalnya untuk X lebih dari atau sama dengan 3, maka mutlak 2 kurang 3X sama dengan titik. Cara menjawabnya, kita harus tuliskan dulu definisinya untuk mutlak 2 dikurang 3X, yaitu mutlak 2 dikurang 3X sama dengan, untuk yang X-nya, artinya yang ada di dalam harga mutlak X dikali positif itu 2 dikurang 3X. Ini jika 2 dikurang 3X-nya lebih dari atau sama dengan 0. Dan nilainya akan negatif dari 2 dikurang 3X jika 2 dikurang 3X itu kurang dari 0. Nah, kita harus tentukan dulu berapa persisnya nilai X dengan cara untuk satu persatu ini kita cari dulu 2 kurang 3X lebih dari atau sama dengan 0. Ini 2-nya bisa kita pindahkan ke ruas kanan, jadi yang tersisa adalah negatif 3X lebih dari atau sama dengan negatif 2. Negatif 2 ini dari positif 2 pindah ke ruas kanan. Nah, kemudian X-nya karena dia dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya itu jadi terbalik. Tadinya lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan positif 2/3 ya, karena negatif bagi negatif itu positif. Oke, untuk yang kedua, yang ini 2 dikurang 3X kurang dari 0. Caranya sama, 2-nya kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 3X kurang dari negatif 2. Nah, karena akan dibagi dengan bilangan negatif, maka tandanya terbalik, tadinya kurang dari menjadi lebih dari, X lebih dari 2/3. Jadi kita bisa tuliskan di sini nanti ini X-nya kurang dari atau sama dengan 2/3 dan ini X-nya lebih dari 2/3. Nah, kita lihat lagi ke soal yang disuruh cari itu untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Berarti kita pakai yang mana di antara dua ini yang nilainya itu memenuhi untuk untuk X lebih dari atau sama dengan 3. Itu berarti kita pakai yang kedua ya. Berarti kita pakai definisi yang kedua, yaitu negatif dari 2 kurang 3X.
Jadi harga mutlak untuk 2 dikurang 3x itu sama dengan negatif dari 2 dikurang 3x. Negatif dikali 2 itu negatif 2. Negatif dikali negatif 3x, positif 3x. Ada ya jawabannya? OB. Nah, untuk soal nomor 3, dari bentuk mutlak 3x tambah 1 kurang mutlak 2 dikurang x, untuk x lebih dari 2 ekuivalen dengan, nah jadi ini caranya sama saja seperti contoh soal nomor 2 tadi, hanya saja di sini ada 2 harga mutlak, berarti nanti kita bikin masing-masing dari definisi harga mutlak keduanya ini. Yang pertama untuk mutlak 3x tambah 1 dulu, yaitu dia akan bernilai 3x tambah 1 jika 3x tambah 1 ini lebih dari atau sama dengan 0 dan bernilai negatif dari 3x tambah 1 jika 3x tambah 1 ini kurang dari 0. Kita cari dulu masing-masing untuk nilai x-nya. Yang pertama, yang lebih dari 0 ini 3x tambah 1 lebih dari atau sama dengan 0. 3x-nya, nah positif 1-nya kita pindah ruaskan ke kanan menjadi negatif 1. Kemudian x-nya ini jadinya negatif 1/3. Karena dibagi dengan bilang positif, maka tandanya tetap. Kemudian untuk yang kedua, yang 3x tambah 1 kurang dari 0, sama aja, positif 1-nya kita pindahkan ke kanan menjadi negatif 1, dan x-nya berarti negatif kurang dari negatif 1/3. Nah, kita bisa tuliskan di sini x-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1/3, dan yang keduanya x kurang dari negatif 1/3. Nah, ini untuk yang mutlak 3x tambah 1. Kemudian untuk yang mutlak 2, mutlak 2 dikurang x, ini definisinya 2 dikurang x jika x 2 dikurang x lebih dari atau sama dengan 0 dan negatif dari 2 dikurang x jika 2 dikurang x kurang dari 0. Yang pertama ini 2 dikurang x lebih dari atau sama dengan 0, berarti 2-nya kita pindahkan ke kanan menjadi negatif x lebih dari atau sama dengan negatif 2. Nah, karena masih negatif dua-duanya, kita rubah menjadi positif dua-duanya dengan tandanya ini dibalik menjadi x kurang dari atau sama dengan 2. Nah, untuk yang keduanya 2 dikurang x kurang dari 0, jadi negatif x ini kurang dari negatif 2, dan x-nya karena sama-sama negatif, kalau kita kalikan negatif maka tandanya dibalik, x lebih dari 2. Berarti yang di atas ini x kurang dari atau sama dengan 2, dan x yang di bawah lebih dari 2. Nah, kita lihat ke soal lagi. Yang diminta adalah untuk x lebih dari 2. Berarti dua-duanya harus memenuhi x lebih dari 2. Yang pertama, untuk mutlak 3x tambah 1 yang lebih dari 2, kita harus pilih salah satunya. Yang mana yang memenuhi? Yang pertama kan lebih dari atau sama dengan negatif 1/3. Dan yang kedua kurang dari negatif 1/3. Berarti yang memenuhi untuk x lebih dari 2 ini adalah yang pertama. Untuk 3x tambah 1. Dan untuk mutlak 2 dikurang x, untuk x yang lebih dari 2 ini berarti pakai yang kedua ya. Di sini sama-sama x lebih dari 2. Berarti kita tinggal tuliskan saja mutlak 3x tambah 1 dikurang mutlak 2 dikurang x sama dengan, yang pertama kita pakai 3x tambah 1
karena tandanya dikurang maka kita kurang. Kemudian yang kedua kita pakai yang negatif. Nah, di sini pakai kurung. Negatif dari 2 dikurang X. 3X tambah 1. Di sini kan ada 2 tanda negatif ya. Kita kalikan saja, negatif kali negatif itu positif. Ini kurungnya kita buka karena di sini ditambah, jadi 2 dikurang X. 3X dikurang X itu 2X, dan 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Jadi hasil dari mutlak 3X tambah 1 dikurang mutlak 2 dikurang X, untuk X-nya lebih dari 2, itu hasilnya adalah 2X tambah 3, yang C. Oke, mudah-mudahan kalian bisa paham materi hari ini. Kalau mau bertanya silahkan, dan jangan lupa kerjakan soal-soal latihannya. Cukup sekian video pembelajaran hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.